kita mulai kegiatan terlebih dahulu, menurut kelas silakan dibuka lagi. Ya. Betul, mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah. Oke, anak-anak sebelum kita mulai kegiatan kita ada yel dulu ya. Ya, tepuk semangat. Bahasa dulu kamu enggak? Ya, baik anak. Untuk pagi ini kita di awal semester 2. Pak hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas, gitu ya. Nah, jadi kesepakatan kelas ini nanti fungsinya agar kita bisa mentaati apa-apa yang sudah kita sepakati bersama di dalam kesepakatan kelas. Nah, nanti caranya kali untuk itu saya bagikan kertasnya ya. Nanti coba langsung kalian tuliskan impian-impian apa yang kalian inginkan ketika nanti bisa jadi sebuah kesepakatan kelas kita. Yuk langsung ditulis. Yuk. Yang sudah nulis selesai bisa langsung ditempel di sebelah sini ya, sebelah kiri Pak Ar. Yuk. Sudah. Yuk, langsung ditempelkan di depan. Sini. Ya, ayo langsung plek gitu ya. Ditempelkan. Nanti kita bahas bersama-sama. Tempel ke barang. Nah, sama ke barang. Oke. Yuk, langsung kembali ke tempat duduk. Tempelkan bebas. Yuk. Tempelkan bebas. Oke. Lanjut, tempelkan bebas. Ya, boleh. Tempelkan bebas. Ya. Ada tulisan lagi. Pak Guru jangan marah-marah. Oke, berarti tidak boleh marah ya. Oke. Berikutnya, kalau tadi sudah dilarang berbicara saat guru menjelaskan ya. Kemudian aku ingin Pak Ucapara sudah ya. Aku ingin kelas enak dipandang dan nyaman. Oke, berarti piket ini nanti saya tidak mau mencoret-coret meja dan kursi di kelas. Ya, berarti tidak boleh. Tidak boleh coret. Ya, kita tidak boleh membolos saat jam 12. Oh ya, tidak boleh bolos. Tidak boleh membolos ya. Terus aku ingin suasana kelasku bersih dan nyaman. Sudah. Tidak boleh keluyuran saat jam pelajaran. Oke, sama tadi saya ingin kelas saya bersih dan asri ya. Piket berarti kita harus melaksanakan piket sudah sama. Saya ingin kelas saya bersih dan nyaman. Ya, katanya dengan piket berarti. Oke, anak-anak, kalau ini sudah sepakat apa tidak? Kalau kalian sepakat, silakan kalian maju satu-satu untuk tanda tangan di sebelah sini. Ayo, Mas, kau tanda tangan dulu. Yuk, sini. Lanjut, Mas Japan. Terus yang lain diikuti. Yuk, duduk. Yuk, gantian. Lanjut. Ya, go. Ya, setelah kalian tanda tangani isi kesepakatan itu, berarti nanti kalian sudah sepakat bahwa kalian akan memenuhi kesepakatan yang sudah kalian buat sendiri. Kalau kalian melanggar, berarti nanti kalian akan menerima konsekuensi sendiri, gitu ya? Oke. Baik, untuk itu untuk kesepakatan kelas saya kira cukup sekian dulu dari Pak untuk bisa nanti dilaksanakan bersama-sama. Pak
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di kelas 5 SD Negeri Petung dalam rangka kegiatan In-House Training CGP Angkatan 7 Kabupaten Kendal. Saya bacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan, yang keempat adalah kegiatan inti, dan yang kelima adalah penutup. Untuk melanjutkan acara hari ini, marilah kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pada acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilahkan berdiri. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga adalah sambutan kepada Ibu Kristiana Maria Cici sebagai kepala sekolah untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Petung yang saat ini berkumpul di ruangan kelas 5, yang pada kegiatan kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan dari CGP, yaitu Bapak Haryanto Sarjana Pendidikan, sebagai salah satu tugas dari pengimbasan modul sebagai calon guru penggerak, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi siang hari ini kita masih diberi nikmat, yaitu nikmat sehat, sehingga dapat berkumpul di ruang kelas 5 dalam keadaan sehat.
Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di ila yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, merupakan suatu kebanggaan kami selaku yang dituakan di SD Petung ini. Salah satu rekan guru sudah mengikuti seleksi calon guru penggerak, alhamdulillah sudah lolos, dan sekarang dalam mengikuti pelatihan ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Salah satunya yaitu dari pengimbasan modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Marilah kegiatan pada pagi siang hari ini kita ikuti, kita dukung teman kita dalam melaksanakan tugas sebagai calon guru penggerak, sehingga besok selesai mengikuti kegiatan ini, mengikuti diklat, bisa lolos dan bisa disebut sebagai guru penggerak. Dan nanti kedepannya ada promosi yang akan didapat, antara lain yaitu bisa jadi kepala sekolah dan juga bisa diangkat sebagai pengawas sekolah. Dan hal ini saya juga memberi harapan kepada Bapak Ibu guru yang lain yang belum mendaftar sebagai CGP, masih ada kesempatan, silahkan kembangkan bakat kita. Marilah kita menjadi pemimpin muda yang akan mengisi kemerdekaan Indonesia. Apalagi di Kendal, itu Bapak Kepala Dinas kita yang muda itu, beliau Bapak Wahyu, itu sudah mencanangkan, yaitu Kendal Bersua. Apa itu Bapak Ibu? Jadi dari pencanangan gerakan pembiasaan Kendal Bersua, yaitu kenali, dalami, belajar serentak untuk siswa. Jadi kita sebagai guru di era kurikulum merdeka ini, kita harus selalu belajar. Jadi sekarang pembelajaran itu tidak berpusat pada guru, tapi sudah berbalik, berpusat pada siswa. Jadi seorang guru dalam pembelajaran bisa melayani setiap siswa, bisa melayani kebutuhan siswa. Masing-masing siswa dengan pribadi yang berbeda. Maka pembelajaran sekarang ini disebut pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengharap kegiatan ini nanti bisa berimbas baik kepada kita semua. Dan mari kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi segala sesuatu itu kalau dimulai dari diri sendiri itu akan menjadi hasil yang baik dan maksimal. Contohnya dari sikap-sikap yang baik, misalnya dari sikap disiplin. Jadi seorang guru itu dalam keroto basa Jawa ya, itu guru artinya digugu dan ditiru, bukan wagu tersarung ya. Artinya digugu sebagai panutan siswa. Jadi kalau kita menanamkan disiplin, ya kita mulai dari diri kita untuk disiplin. Disiplin dalam segala hal, karena dari disiplin itu maka akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik atau cita-cita yang mulia. Nah, terutama dalam kegiatan keseharian anak-anak itu masih krisis dalam etika. Lah monggo nanti pelan tapi pasti kita ajak anak didik kita untuk menjadi anak-anak yang punya etika, yang punya sopan santun, bisa menempatkan diri. Dalam bahasa Jawa ngerti papan, empan adepan. Itu Bapak Ibu, mari kita semangat untuk mengikuti kegiatan pada pagi siang hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat untuk Pak Haryanto untuk melaksanakan tugas hari ini. Semoga bisa terlaksana dengan baik dan imbasnya nanti bisa segera lulus menjadi guru penggerak. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Banyak kekurangan mohon maaf, dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kristiana Maria atas sambutannya.
Lanjut kepada acara inti, yaitu pengimbasan modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah oleh Bapak Haryanto. Kepada Bapak Haryanto dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Petung, Korwil Campidik, Kecamatan Pagroyong. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Petung, yang pada pagi hari ini alhamdulillah bisa hadir untuk mengikuti kegiatan pengimbasan, yaitu dari saya sendiri, yaitu calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kendal, yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Untuk pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi siang hari ini kita semua dapat berkumpul di ruang kelas 5 ini dengan tentunya tidak ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang kami banggakan, di sini saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7, yang pertama saya sampaikan adalah saya sendiri tidak sebagai instruktur, saya juga tidak sebagai narasumber, tetapi di sini saya hanya sekedar berbagi atau sharing terkait apa yang saya dapatkan pada kegiatan pada calon guru penggerak. Yaitu salah satunya di sini adalah budaya positif di sekolah. Langsung Bapak Ibu, untuk terkait budaya positif di sekolah ini, ya, oke, sebelumnya saya juga butuh kesepakatan supaya nanti dalam kegiatan ini bisa berjalan lancar, panjenengan juga enak, enjoy, bisa mengikuti kegiatan ini secara maksimal seperti itu, nggih. Untuk kesepakatan kelas, yang pertama hadir seutuhnya, berarti tidak gitu ya, tidak keluar masuk seperti itu. Kemudian bergantian ketika berbicara, kemudian menghormati perbedaan pendapat, kemudian berpartisipasi aktif. Gitu nggih Bapak Ibu, bagaimana? Ini disepakati apa tidak? Sepakati nggih? Iya. Oke, terima kasih. Kalau sepakat, berarti ini sebagai kesepakatan untuk kegiatan hari ini. Oke, dilanjut. Ya. Di dalam budaya positif, Bapak Ibu, di sini ada poin-poin penting di dalam kita nanti menerapkan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Kemudian teori motivasi, hukuman, kemudian penghargaan dan restitusi. Nanti apa itu hukuman? Apakah nanti hukuman itu baik bagi siswa atau tidak? Kemudian penghargaan itu juga nanti apakah selamanya penghargaan itu baik atau tidak bagi siswa? Itu nanti akan kita coba bahas pada kegiatan pada hari ini. Kemudian yang terakhir adalah keyakinan kelas, atau di sini adalah kesepakatan kelas. Oke Bapak Ibu, dilanjut. Nah, kita sebagai guru, ini karena kita juga sebagai manusia biasa, nggih, tentunya kita juga punya kebutuhan dasar manusia. Nanti apa saja? Kemudian restitusi 5 posisi kontrol yang ada, kemudian restitusi segitiga restitusi itu nanti juga akan saya sampaikan pada kegiatan ini. Ya, ini adalah kemudian Bapak Ibu terkait dengan budaya positif. Di sini biasanya itu kebiasaan-kebiasaan positif itu muncul dari sebuah aturan atau sebuah paksaan. Kira-kira Bapak Ibu menerapkan budaya positif biasanya itu karena aturan atau karena
paksaan atau karena takut sama ibu kepala sekolah misalnya? Ayo, ada bisa bantu jawab? Biasanya karena peraturan. Oke, karena peraturan. Dan memang ini ada korelasinya antara aturan dan sebuah keyakinan pada diri sendiri. Aturan pun ketika dibuat tirik-tirik misalnya banyak gitu ya, aturan banyak. Tetapi kalau dari kita tidak ada keniatan, tidak ada keyakinan kita untuk bisa merubah daripada itu, saya yakin itu hanya impossible. Artinya nggak mungkin itu bisa tercipta. Ibaratnya kita punya, ini saya mencoba sebuah genggaman. Sesuatu genggaman itu dimana adalah sesuatu yang sangat berharga, atau prinsip dari saya sendiri misalnya, dari orang lain mencoba untuk ini itu yang digenggam, kalau boleh mau tak minta. Kira-kira kalau itu barang berharga dari kita, apakah rela barang ini kita berikan kepada orang lain? Kira-kira bagaimana? Tidak ya, tidak boleh. Tentu kita punya prinsip sendiri, punya kekuatan sendiri untuk kita jadikan sebagai modal untuk prinsip kita. Jadi kalau sudah prinsip ya sudah, nggak boleh diganggu. Nah ini di sini dari teori kontrol, di sini ada William Glasser menyampaikan bahwa yang pertama, bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Sepenuhnya itu kita sebagai guru, karena kita ini ibaratnya guru, ya kita harus murid adalah sebagai objek yang harus kita ibaratnya seenaknya gitu ya. Wes pokoknya kita, wes pokoknya nggak ada yang lain. Murid harus anut guru nih gitu ya. Itu yang terjadi seperti itu. Dan fakta itu di lapangan memang ya guru, segalanya adalah guru. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif aktif dan bermartabat. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini nanti akan kita coba, akan kita gali, apakah kebiasaan-kebiasaan itu nantinya akan berdampak positif apa tidak bagi siswa. Oke, saya punya video Bapak Ibu, bisa dinikmati bersama dulu ya. Ya, ini ada video. Ya.
Tes, ya. Oh, Bapak Ibu, jadi dari video yang tadi panjenengan tersani, di situ ada makna terkandung. Kira-kira Mas Budin, kalau anak muda kan biasanya lebih, lebih ini. Coba makna yang diambil dari kegiatan atau video yang tadi, kira-kira apa, Mas? Gotong royong, Pak. Oh, gotong royong bisa. Terus, Mbak Sandra? Kalau kita mencontohkan yang baik, maka akan ditiru yang buruk. Oke, ya. Bu Tuti? Sama aja Pak, masih melihat yang gotong royong. Masih gotong royongnya. Oke, Bu Evi? Saling kerja sama, Pak. Kerjasama, ya. Bu Dianisa? Gotong royong, bekerja sama. Ya. Bu Enggar? Gotong royong Pak. Ya. Pak Yenal? Harus ada yang memulai, kemudian yang lainnya mengikuti. Harus ada yang memulai, kemudian yang lain ikut-ikutan gitu ya. Oke, Bu Desi? Gotong royong. Gotong royong. Oke, ya. Mungkin Ibu Kepala Sekolah juga mau nambah? Jadi ada masalah pohon tumbang, malah yang punya ide anak kecil untuk mengatasi dia dengan mendorong sekuat tenaga tidak bisa, akhirnya direspon oleh teman-teman yang lain, termasuk yang dewasa malah diajari oleh anak-anak. Salut saya dengan video tadi. Iya, semuanya benar semua. Tepuk tangan buat semua, Bapak Ibu. Iya, karena memang semuanya di situ terekam semua. Jadi memang benar. Jadi untuk memulai sesuatu itu harus dimulai dari mana? Diri sendiri. Karena di situ dicontohkan dalam video. Sebenarnya ada Pak Polisi kan? Di situ ada Pak Polisi. Yang mana Pak Polisi kan kita tahu ya. Harusnya lebih di depan, ada depan gitu kan. Ada masalah seperti itu, dia malah nyantai, malah ngantuk, malah tidur. Ternyata anak kecil punya inisiatif, punya insting bagaimana untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dia dengan sukarela, hujan-hujanan gitu kan, mengangkat pohon tumbang itu, sehingga yang lain juga tersentuh untuk bisa ikut di dalam itu. Jadi intinya bahwa segala sesuatu itu kita harus dimulai dari diri sendiri. Gitu, oke? Oke, dilanjut Bapak Ibu. Ya, ini saya bacakan. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimanakah Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan itu dimulai dari sekarang. Oke, dilanjut. Nah, ini di sini ada stimulus respon, yaitu realitas kebutuhan kita itu sama. Sedangkan teori kontrolnya itu ada realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, itu kalau teori kontrolnya. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teorinya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Itu kalau stimulus respon. Sedangkan teorinya model berpikir menang-menang. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah tujuan disiplin positif. Yang pertama adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebijakan. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai mereka. Harga untuk mencapai tujuan mulia. Itu adalah salah satu tujuan disiplin positif.
Nah, ini dari ini Bapak Ki Hajar Dewantara juga di situ mencetuskan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu mardika iku jarwonya noramung lepasing pangerah nanging uga kuat kuwasa aman diri priyangga. Nah, ini nek Jawa biasanya kita agak anu nggih. Nah, dalam bahasa Indonesia merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, jadi tidak hanya itu. Kemudian ini juga ada teori yang menurut Dian Goosen ini menyebutkan bahwa arti dari kata disiplin dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplina juga berasal dari akar kata yang sama yaitu murid atau pengikut. Ya, dilanjut. Nah, nilai kebijakan universal tadi menurut Dr. Willem Glasser, teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki satu tujuan. Kemudian mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Intrinsik itu dari dalam, gitu ya, dari dalam, sehingga menggerakkan motivasi diri dalam mencapai tujuan mulia yang kita inginkan. Nah, di sini ada juga nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama kita sebagai acuan adalah profil pelajar Pancasila yang sekarang menjadi pilot untuk pembentukan karakter di dunia pendidikan. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan ini sekarang sudah menggalakkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif. Ini adalah modal untuk kita dalam membimbing anak-anak, kita mengarahkan yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Harapannya seperti itu. Kemudian di sini juga ada kegiatan Ibu PYP, yaitu ada toleransi dan sebagainya. Kemudian 9 pilar karakter juga di sini ditanamkan, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian mandiri, gotong royong, tanggung jawab, kejujuran, hormat santun, dermawan dan sebagainya. Banyak ini, ya. Nah, di sini nilai-nilai kebijakan dari 6 institusi itu tujuannya adalah untuk dalam bekal, kita menyiapkan bekal anak-anak untuk dalam hidupnya di kemudian hari. Yang pertama, keterampilan hidup itu adalah dapat dipercaya. Wah, sekarang dapat dipercaya ini kita membangunnya mulai dari mana? Itu harus kita pelajari pola daripada anak-anak itu. Kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu adalah lifelong guide atau keterampilan hidup kita bekali kepada peserta didik kita. Kemudian petunjuk hidup yang pertama juga ada peduli, penalar, kerjasama, ada keberanian. Wah, macam-macam ini ya. Ternyata untuk menciptakan anak yang nantinya bisa hidup dengan mandiri itu memerlukan beberapa hal-hal. Kemudian lanjut. Nah, di sini yang kelima adalah the seven essential virtue, ya. Benar? Yaitu suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan, dan empati. Nah, ini juga ada proyek nilai-nilai kebijakan. Nah, di situ banyak sekali. Ada peduli, keterus-terangan. Nah, pokoknya kita nanti terhadap anak harus bisa menjadikan anak-anak itu
sesuai dengan proyek nilai-nilai kebijakan tersebut. Nah, pertanyaannya sederhana, apakah selama ini kita dalam membimbing, mendidik, mengajar itu sudah sesuai dengan perubahan di atas? Kira-kira sudah apa belum? Sudah ya? Sudah, tentunya sudah. Cuman kadang ada perlu penambahan supaya anak-anak itu lebih siap menghadapi dunia di era yang sekarang. Karena kita tahu bahwa era sekarang ini tentunya sudah berbeda dengan era-era yang terdahulu. Saya sendiri dengan misalnya Bu Sandra itu juga sudah SKC. Saya termasuk kelahiran 83, berarti saya sudah tua. Nah, saya mesti kalau di sini dikatakan sudah tua. Seperti itu. Kalah saya juga dengan Mas Udin, kalah juga dengan Pak Yenal yang juga tentunya anak-anak yang sudah mulai digitalisasi seperti itu, segala sesuatunya adalah sudah berorientasi ke digital. Baik. Nah, untuk menjadikan budaya positif di sini juga ada yaitu teori motivasi, yaitu hukuman, penghargaan dan restitusi. Oke, yang pertama ini dari teori Dian Gosen. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Oke. Nah, di sini ada sebuah narasi, yaitu sebuah hukuman penghargaan. Ini saya bacakan. Yang pertama dari narasi itu, Eva, ini mungkin dari narasi ini sudah biasa kita alami di kelas ya. Ini semoga saja nanti menginspirasi. Eva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Ini Mbak Tutik menemukan apa tidak? Menemukan ya, Iva, kasusnya Iva ini. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan kepada Iva, menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini narasi ini kita coba cari solusinya. Nah, di sini apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kira-kira setuju apa tidak? Tidak. Oke. Sekarang saya pengen, kalau yang menjawab tidak, tolong saya beri alasannya. Menurut saya kurang setuju ya Pak, karena tindakan tersebut menurut saya kurang kurang pas sebagai guru. Karena tindakan tersebut menurut saya juga termasuk pembulian dari guru terhadap muridnya. Oke, ya. Oke, beri aplaus buat Bu Tuti. Ya, ya, betul sekali. Ini Bu Tuti tadi menjawab kurang setuju. Ya, oke. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva itu termasuk sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, ini saya minta satu lagi. Mungkin Pak Yenal atau Bu Enggar bisa dibantu dari kasus narasi tadi, Pak Yenal. Mungkin menurut saya itu sebuah hukuman.
Mengapa? Karena anak tidak bisa dan tidak fokus dalam belajar. Oke. Iya. Terima kasih. Aplaus kembali buat Pak Yenal. Iya. Ya, menurut Pak Yenal tadi itu merupakan sebuah hukuman. Karena si Iva tadi sedang tadi dengan narasi itu ya, sedang menggambar, disuruh ditanya nggak bisa, kemudian langsung dihukum tanpa dikasih apa istilahnya, tanpa tahu permasalahannya langsung dihukum. Nah, kita lihat di sini kita apa saja yang termasuk hukuman, kemudian konsekuensi dan nanti ada restitusi. Yang pertama hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Berarti sudah benar tadi apa kata Pak Yenal. Berarti itu termasuk hukuman. Berikutnya bersifat satu arah. Kemudian berupa fisik ataupun psikis. Tapi saya kira untuk fisik ini sudah tidak ada. Bapak Ibu guru sudah semuanya di SD Petung ini tidak ada yang hukuman berupa fisik. Kemudian berikutnya konsekuensi. Nah, kita lihat untuk yang konsekuensi ini adalah sudah terencana. Kemudian sudah disepakati. Nah, ini kurang I. Sudah disepakati. Kemudian diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, kalau misalnya dia melakukan kesalahan ini, berarti itu tindakannya seperti ini. Seperti itu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, konsekuensi itu juga masih dianggap masih lemah. Karena apa? Karena masih ada rasa trauma bagi anak itu. Biarpun nanti jangka apa? Pendek itu ya. Kemudian guru memonitor murid. Itu kalau konsekuensi. Nah, di sini saya punya kegiatan, Bapak Ibu, silakan Ibu Kusnul dibagi satu-satu. Yang dalam. Ya, Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba panjenengan untuk bisa mengisi beberapa pertanyaan di situ. Bapak Ibu akan saya coba mengidentifikasi apakah itu termasuk satu tadi hukuman, apakah itu termasuk konsekuensi, apakah termasuk restitusi. Nah, ini kegiatan waktunya tidak usah lama-lama, 5 menit saja cukup, gitu ya. Yuk, tidak apa-apa, dibagi satu-satu. Sudah ya Bapak Ibu, tidak usah terlalu mumet ya. Ini langsung aja kita mungkin bisa dijawab bareng-bareng. Pertama, ada salah satu guru dengan apa? Memberikan tindakan yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman apa? Ya, termasuk hukuman ya. Ya, oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Termasuk? Ya, masuk hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu termasuk konsekuensi. Ya, terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, ya. Oke. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, oke. Konsekuensi itu karena sudah melakukan kesalahan. Oke, terus berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Termasuk hukuman. Iya, oke. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi, benar. Sip.
Terus berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Oke. Duduk di pinggir lapangan pada jam istirahat karena tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Terlambat hadir pembelajaran daring 15 menit dan minta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai, membahas ketertinggalan pembelajaran termasuk konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya. Ya, termasuk hukuman. Ya, oke Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu sudah paham ya, sudah menguasai apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Nah, di sini ada yang lebih mayar ya, sekali gampang. Nah, di sini ada yang lebih harus kita ketahui lagi. Selain ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, apa itu restitusi? Yang pertama adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam hal ini kesehatan dimaksud adalah kesehatan mental gitu ya, bukan kesehatan fisik. Kemudian merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Kelsom Kosen. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak, biasanya seperti itu. John, sesok kamu untuk juara siji satu kelas, berarti ranking 1, nanti kamu akan saya kasih hadiah. Wes pokoknya hadiah Pak njaluk apa tak turusi. Jadi ora sing adoh-adoh misalnya, atau mungkin nanti tak kasih hadiah buku dan sebagainya. Biasanya seperti itu. Nah, kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu biasanya seperti itu. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan itu karena tadi sudah diiming-imingi di depan, kan berarti dia terus terpacu, termotivasi. Nah, di sini menurut Alfikon, ini seorang ahli, bahwa berpendapat bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ternyata kita memberikan harapan penghargaan itu justru tidak justru malah merusak karakter mereka. Ini saya juga baru tahu pas ikut CGP. Oh, berarti selama ini saya juga salah, gitu kan? Nah, terus tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Terus tindakan memberi penghargaan nilainya padha karo menghukum seseorang. Nah, ini tindakan memberi penghargaan itu padha karo menghukum seseorang. Nah, kita lanjut. Wis ora usah direnungi sing penghargaan itu akan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Ya ora?
Sing meneh entuk penghargaan karo sing ora mesti meri, ya kan? Wah, terjadi kecemburuan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Bagi siapa kira-kira ini? Bagi temannya yang tidak mendapatkan penghargaan, gitu ya. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan adalah menghukum motivasi dari dalam diri. Oke, dilanjut. Nah, di sini fungsi dari segitiga restitusi adalah guru mengetahui sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif ya pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian guru dapat menerapkan restitusi ini dalam membimbing berdisiplin positif agar menjadi murid-murid yang merdeka. Kemudian guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Dalam ini ada lingkungan sekolah. Nah, di sini restitusi ini tujuannya adalah bukan untuk menebus kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi, mencari kebutuhan yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi ini adalah menguatkan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pertama, kita harus punya acuan, yaitu segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah meyakinkan atau menanyakan keyakinan dulu kepada peserta didik. Oke. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup itu iya. Kemudian kebutuhan untuk diterima di kelompoknya juga iya. Kebutuhan akan pilihan juga iya. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan juga iya. Kebutuhan untuk merasa senang juga iya. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Saya juga punya video Bapak Ibu. Ya, untuk bisa disaksikan. Anak ini bernama Stanley. Hari itu ia datang ke sekolah dengan keadaan wajah yang nomor-nomor. Setiap harinya ia selalu datang lebih awal. Jadi ia selalu menyibukkan dirinya dengan menggambar atau bermain. Setelah teman-temannya datang, dia memimpin seluruh kelas untuk memberi hormat pada gurunya. Guru bahasa Inggris yang bernama Rosie ini terlihat sangat sabar menghadapi anak-anaknya. Maka tak heran jika Rosie ini menjadi guru favorit mereka, termasuk juga Stanley. Dengan perasaan cemas, Rosie menanyakan keadaan Stanley. Ya, Bapak Ibu, saya cukup ya videonya. Oke, dari video itu Bapak Ibu apa saja ya kira-kira yang amanat yang kita ambil dari video tadi? Mungkin langsung Ibu Kepala Sekolah atau bisa Bu menyampaikan ya? Oke, ya mungkin Bu Dialisa. Kira-kira apa ya? Oke. Video tadi saya tadi sempat dijelaskan restitusi itu apa, mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah dan memberikan atau membantu mereka menemukan masalah atau solusinya. Nah, dari video tadi tentang Stanley itu termasuk salah satunya restitusi, di mana dia punya masalah tapi dia tidak mengungkapkan kepada orang lain, tapi dia mencari solusi-solusi apa yang bisa dia temukan atas masalahnya dia sendiri, gitu Pak. Oh iya, oke. Tepuk tangan dulu untuk Bu Dianisa. Oke, terima kasih. Terus mungkin ditambah satu lagi. Mungkin Pak. Ayo, kira-kira apa ya yang dapat kita petik atau kita ambil dari cerita Stanley tadi? Dari cerita tadi
dapat diambil bahwa walaupun kita dalam hidup kesusahan, walaupun kita dalam hidup kesusahan, akan tetapi kalau kita masih bisa untuk berusaha, kita berusaha dulu, jangan meminta belas kasihan dari orang lain. Oke, tepuk tangan buat Bu Gusnul. Ya. Oke, mungkin pelajaran yang dapat kita petik banyak sekali hal ya. Yang pertama dari gurunya dulu. Kira-kira gurunya dapat kita teladani apa tidak yang tadi itu? Tidak ya, tidaklah. Sepertinya untuk di SD kita bahkan mungkin satu kabupaten nggak ada yang kayak gitu ya. Itu mungkin hanya sebuah narasi cerita saja. Mungkin terus kemudian ini kelebihan dari Stanley ini anak-anak termasuk kategori jenius ya. Jadi biarpun dia benar apa kata tadi Bu Dianisa, Bu Gusnul tadi, anak yang sebenarnya kurang secara ekonomi, tetapi secara IQ dia sangat tinggi. Disitulah peran guru diminta untuk bagaimana menjembatani anak-anak tersebut untuk bisa mendapatkan haknya secara utuh kaitannya dengan belajar seperti itu nggih. Mungkin Bapak Ibu bisa dilanjut untuk materinya kembali. Sudah Mbak Sandra ikhlas ya? Oke, yang berikutnya, dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Nah, ini juga masih sama terkait dengan itu. Nah, di sini ada tujuan mempelajari 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah kita bisa melakukan refleksi atas disiplin yang dijalankan selama ini dan apa saja nanti dampaknya untuk murid. Kemudian dengan menerapkan disiplin restitusi ini, kita sebagai manajer minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Kemudian dapat menganalisis secara kritis, reflektif dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol tersebut. Yang pertama ini sebagai penghukum. Ini 5 posisi kontrol institusi ini menurut Dian Gosen adalah sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau ataupun manajer. Nah, nanti kita sebagai guru dalam membimbing atau mendidik anak-anak kita yang harus kita utamakan atau kita tanamkan adalah dalam posisi yang mana. Nah, kita lihat, kita juga masih punya video, Bapak Ibu bisa dinikmati kembali ya. Oke, 5 posisi kontrol. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Gosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang akan hadir 20 Desember dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
kesepakatan anak-anak. Nah, kapan waktu pelaksanaan itu? Nah, bisa di awal semester. Bisa di awal semester, bisa juga pada saat kita melaksanakan kegiatan pembelajaran itu yang berbeda dengan kegiatan pembelajaran yang lain. Itu kita bisa menggunakan kesepakatan. Kemudian susunlah keyakinan kelas itu di kelas menggunakan kalimat-kalimat yang bernada positif, ya, jangan menggunakan yang negatif. Misalnya kalau yang negatif seperti ini, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, ini bagian dari nanti kita dalam menentukan keyakinan kelas. Oke. Nah, kemudian nanti kita cek kembali kira-kira apa-apa saja yang mendukung kegiatan anak-anak yang kita tuliskan dalam keyakinan kelas itu. Oke. Nah, kegiatan pendalaman ini contoh dari kegiatan yang pertama adalah datang tepat waktu, misalnya. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, ini juga salah satu kalau bisa dimasukkan dalam keyakinan kelas. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkannya terima kasih. Ini kalau bisa. Kemudian tidak tampak seperti sering hadir terlambat, taat kepada teman, kemudian mengembalikan barang yang dipinjam dan meletakkan sembarangan. Itu salah satu kegiatan yang tidak mencerminkan daripada keyakinan kelas. Oke. Nah, misalnya dalam kita mengajar anak-anak, misalnya kita yaitu mengajar, mendidik, memberi nilai dan seterusnya, itu adalah bagian dari tugas kita. Nah, guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, kemudian memaksa kamu untuk belajar, tidak. Namun sebaliknya kita mencoba untuk belajar, mencoba mengikuti peraturan, kemudian bukan untuk menyakiti, kemudian mengeluh, merusak barang pribadi orang lain. Itu harapannya ke dalamnya seperti itu. Oke, ternyata sudah selesai Bapak Ibu. Alhamdulillah dari paparan yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin Bapak Ibu sebenarnya sudah mengalami di kegiatan kita atau rutinitas kita. Cuma di sini yang menjadi garis bawahnya adalah budaya positif ini harus kita tanamkan, karena untuk memerdekakan murid-murid itu kalau tidak kita dukung dengan budaya positif yang sudah tadi kita paparkan, mustahil apa yang menjadi program pemerintah dalam hal ini adalah Merdeka Belajar, kemudian profil pelajar Pancasila, ini akan sia-sia. Maka dari itu Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu, mari kita bareng-bareng terhadap anak ini kita harus lebih tidak lagi sebagai kita menjadi seorang pendidik yang masih bersifat seperti tadi ya, seperti menghukum dan sebagainya. Tetapi kita lebih cenderung ke posisi yang lebih enak dan menghargai hak-hak daripada anak-anak, sehingga kemerdekaan belajar dari anak-anak itu akan tercipta. Baik Bapak Ibu, demikian tadi ulasan dari saya tentang pengimbasan budaya positif di SD kita ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Sekali lagi saya calon CGP mohon maaf apabila dalam tutur kata atau paparan tadi kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, demikian hasil pengimbasan modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah oleh Bapak Haryanto. Dengan demikian acara siang ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Saya sebagai pembawa acara mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang. Dari hasil desiminasi dari Pak Haryanto, kita jadi tahu apa itu penerapan disiplin positif di sekolah. Jadi tadi kita jadi tahu hukuman itu yang seperti apa, konsekuensi seperti apa, dan restitusi itu seperti apa. Jadi di sini kita bisa mengimbaskannya kepada peserta didik yang ada di kelas kita. Demikian, terima kasih. Dari paparan Pak Haryanto tentang disiplin positif, saya jadi mengetahui tentang disiplin positif, terutama tentang segitiga restitusi. Langkah kecil yang akan saya lakukan adalah mempraktekannya di sekolah ini. Terima kasih. Dari paparan Pak Haryanto tentang penerapan budaya positif di sekolah, semoga saya dapat melakukan restitusi dengan baik dengan memilih posisi kontrol yang memiliki identitas sukses serta secara reflektif dapat meningkatkan peran kontrol saya di kelas atau di satuan pendidikan sehingga ada pergeseran paradigma atas pemahaman dan pengimplementasian posisi kontrol sebelumnya yang mereka lakukan menjadi posisi kontrol manajer dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Terima kasih.